Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Baiklah, sebelum kita belajar dan supaya pembelajaran kita dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu supaya nantinya anak-anak bisa semangat dalam belajar. Ikutin Ibu ya. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3, Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik dan pastinya bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, yaitu tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi persebaran kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan sejarah pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi nama tokoh, sikap kepahlawanan, dan pengaruh peninggalan sejarah pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik anak-anak, langsung kita mulai ya. Anak-anak semua perlu kita ketahui, sejarah Indonesia tidak terluput dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimana ya persebaran kerajaan-kerajaan tersebut? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita bahas yaitu kerajaan Hindu di Indonesia. Perlu kita ketahui, ajaran agama Hindu pertama kali masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad keempat. Adapun kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini terletak pada pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang didirikan oleh Raja Kudungga. Raja terkenal dari kerajaan ini adalah Raja Mulawarman yang memiliki prasasti Yupang. Sifat kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat ajaran agama, dermawan, dan mencintai rakyatnya. Pengaruh peninggalan sejarahnya yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Hindu kedua di Indonesia yaitu Kerajaan Tarumanegara. Perlu kita ketahui, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua dan terbesar di Pulau Jawa yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat, yang berkembang pada abad 5 Masehi antara tahun 400 sampai 500 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Raja Purnawarman yang memiliki prasasti yang bernama Prasasti Ciaruteun. Sifat kepemimpinan dari Raja Purnawarman yaitu peduli terhadap rakyat, berjiwa pemimpin, dan berani melawan penjahat. Adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Hindu ketiga yaitu Kerajaan Kediri yang terletak di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur, yang didirikan oleh Raja Kameswara dan raja terkenal yaitu Raja Jayabaya yang terkenal mampu meramal kejadian di masa datang Indonesia yang terkenal dengan istilah ramalan Jayabaya.
Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran karena diserang oleh kerajaan dari Ken Arok. Kerajaan ini meninggalkan prasasti berupa Prasasti Hantang, Kitab Jangka Joyoboyo. Sifat kepemimpinan dari Raja Jayabaya yaitu gagah berani dan rela berkorban. Adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Hindu keempat di Indonesia yaitu Kerajaan Singosari yang terletak di Malang, Jawa Timur yang didirikan oleh Raja Ken Arok. Raja yang terkenal yaitu Raja Kertanegara yang berhasil melakukan perluasan wilayah Semenanjung Malaka. Adapun sejarah peninggalannya yaitu Candi Singosari. Sifat kepemimpinan dari Raja Kertanegara yaitu pantang menyerah dan berani menolak untuk tunduk terhadap bangsa lain. Pengaruh peninggalannya yaitu berupa sebagai tempat sejarah dan sebagai tempat wisata. Kerajaan Hindu kelima di Indonesia yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa yang terletak di Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya. Dan pada kepemimpinan Raja Hayam Wuruk mengalami masa kejayaan. Pada saat itu Raja Hayam Wuruk ditemani oleh seorang patih yang bernama Gajah Mada yang berjanji ingin mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Adapun peninggalan dari Kerajaan Majapahit yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sikap kepahlawanan dari Raja Hayam Wuruk yaitu gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Pengaruh peninggalannya yaitu digunakannya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Kerajaan Hindu yang keenam di Indonesia yaitu Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu ini berubah menjadi Mataram Buddha dan akhirnya menjadi Mataram Islam. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah yang didirikan oleh Raden Sanjaya. Sifat kepahlawanan dari Raden Sanjaya ini yaitu gagah berani dan memiliki peninggalan berupa Candi Prambanan. Pengaruh peninggalannya yaitu sebagai tempat bersejarah dan sebagai wisata bersejarah. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi Kerajaan Buddha di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia dengan sangat cepat karena agama Buddha tidak memandang kasta. Agama Buddha berasal dari India yang dibawa oleh pendeta dan brahmana dan lain sebagainya. Berikut merupakan kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Buddha pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan maritim terkuat dan merupakan kerajaan terbesar di Indonesia karena memiliki sebuah armada yang sangat besar yang mampu menguasai perairan yang sangat luas dan mampu melindungi perairan di Asia Tenggara dan mampu mengembangkan perdagangan internasional. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dapuntahyang dan pada masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Adapun peninggalannya yaitu sebuah prasasti Kedukan Bukit. Sifat kepahlawanannya yaitu bersikap jujur dan disiplin, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum, dan adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Buddha kedua di Indonesia yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini terletak di Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Jawa Tengah. Memiliki sebuah peninggalan yang sangat luar biasa, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dan merupakan salah satu ikon terpenting di Indonesia. Adapun sifat kepahlawanan dari Raja Samaratungga yaitu jujur dan disiplin, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai sumber sejarah dan sebagai tempat wisata bersejarah.
Materi kita yang terakhir yaitu Kerajaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad 11, dibawa masuk oleh para pedagang dan ulama. Di daerah Jawa, agama Islam tersebar begitu cepat karena dibantu oleh Wali Songo atau dikenal dengan 9 wali. Berikut kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia yang berada di Sumatera Utara, yang didirikan oleh Raja Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini berhasil menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting yang ada di Nusantara. Adapun peninggalannya yakni nisan Malik Al-Saleh. Sifat kepemimpinan dari Raja Malik Al-Saleh yakni rendah hati, rajin beribadah, dan bijaksana. Adapun pengaruh peninggalannya yakni sebagai sumber sejarah. Kerajaan kedua Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada 1496 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda. Pada masa kepemimpinannya, Sultan ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Adapun peninggalannya yaitu Masjid Baitur Rahman. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dan sangat mementingkan kepentingan rakyat. Adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai tempat ibadah dan objek wisata religi dan bersejarah. Kerajaan ketiga Islam di Indonesia yaitu Kerajaan Demak. Merupakan salah satu pusat persebaran agama Islam di Indonesia yang berada di Jawa Tengah, yang didirikan oleh Raden Patah. Pada masa kejayaannya dipimpin oleh Raja Trenggono. Raden Fatah merupakan raja yang beragama Islam yang pertama kali memimpin kerajaan Demak. Adapun peninggalannya yaitu berupa Masjid Agung Demak. Sifat kepemimpinan yaitu sangat menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Adapun pengaruh peninggalannya yaitu sebagai tempat ibadah dan sebagai objek wisata religi dan bersejarah. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Islam di Indonesia yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Demak. Itulah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.